Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redo Saputra. Di sini saya akan mendesain arbut menjembatan tipe gravitasi dengan gunakan Excel. Langsung saja kita mulai untuk mengerjakannya. Di sini tinggi H yang digunakan kelompok saya yaitu 3, panjang arbut punya 7. Langsung saja sini bisa kita sama dengan untuk D-nya atau H1 kita bisa menggunakan rumus 1/6 atau 1/8. Saya akan menggunakan 1/6 saja dikali H-nya. Setelah itu kita akan mencari H2. Untuk H2 di sini kita harus tahu tinggi girdernya ya. Di sini biasanya di tinggi girder tuh sekitar 0,75. Baru kita bisa mencari H2-nya ya. Sama dengan rumusnya H dikurang D dikurang tinggi girder. Setelah itu kita masukkan jarak antara tinggi girder ini 0,25. Jadi dikurang 0,25. Setelah itu kita enter saja. Lanjut kita masuk ke yang B. Yang B saya akan menggunakan 1/2. Langsung saja dikali dengan H-nya. Selanjutnya B1 itu kita bisa menggunakan 1/2 atau sama dengan D ya, tapi saya akan menggunakan D saja ya, jadi bisa langsung kita pindahin aja karena hasilnya sama. B2 ini kita bisa lihat di gambar. Di sini 0,4 ditambah 0,3. Selanjutnya kita akan menghitung berat sendiri abutmen. Kita masukin aja alasnya. Di sini lebar alasnya itu B. Setelah itu W2 berbentuk segi 4. Ini sama dengan B2 alasnya. Setelah itu W3 berbentuk segitiga. Kita bisa lihat di gambar ya. Kita masukkan saja B kurang B1 sebanyak 2 kali ya dikurangnya. Setelah itu dikurang W2. Oh, ini minus mungkin karena D-nya kita menggunakan B1 nya menggunakan 0,5 ya. Ini bisa kita ubah aja. B1 kita pakai 1/2 aja. Hasilnya tidak akan minus ya.
W4 tuh W3 ditambah B1 55. Setelah itu kita akan menentukan tingginya untuk W1 itu sama dengan D ya. Setelah itu W2 sama dengan H2. W3 itu H dikurang D, dan yang W4 sama seperti W3 ya. Di sini kita masukkan panjang abutmen kita. Kita kunci hanya menggunakan F4. Langsung kita tarik aja. Untuk volumenya kita bisa masukkan ini dikali alas kali tinggi dikali panjang. Untuk segi 4 W1 dan W2 itu sama, dan untuk segitiga kita menggunakan rumus 1 sama dengan 1/3 gini 1/3 dikali alasnya itu kurung dikali tinggi lalu dikali panjangnya. Dan ini sama ya. Ini untuk gaya kita kalikan dengan BJ nya ya, BJ batu kali, karena yang sedang kita hitung tuh abutmennya sama dengan kita lanjut ke lengan momennya. Untuk lengan momen ini kita masukkan rumus 1/2 dikali H-nya. Kemudian untuk X2 di sini kita menggunakan rumus 1/2 dikali alas, kemudian ditambah dengan B1. Kemudian X3 1/3 dikali dengan
alasnya. Kemudian kita tambah alas W2. Setelah itu kita tambah B1. Untuk X4 sama saja, tapi kita menggunakan 2/3 ya. 2/3. Motor lu ada bensin dari gading kita perlu Kita kali alas W4. Ya udah Pak, kalau diisi nggak apa-apa, tapi dari gading kita klip soalnya. Kita tambah alas W2. Setelah itu W2 kita tambah B1. B2 video. Kita ulang ya. Sama dengan 2/3 dikali alas, kita kurung, kemudian kita tambah alas W2. Setelah itu kita tambah W2. Kemudian kita menghitung momennya ya. Momen itu gaya dikali jaraknya sama dengan gaya kita kali jarak. Ini bisa langsung kita tarik aja. Kemudian kita bakal menghitung gaya yang bekerja. Kita masukkan saja 1/2. Kita kali KA nya. Di sini KA kita 0,43. Kemudian kita kali Y1 nya. Kali H, kita kedua, kita kali panjang abutmen. Panjang abutmen kita 3 ya. Kemudian kita akan tekanan tanah source change sama dengan rumusnya itu KA dikali Q nya kita, Q nya 10, kemudian dikali H dikali panjang abutmen. Setelah itu tekanan tanah pasifnya kita masukkan 1/2, kita kali KP, nilai KP kita kasih statnya kali D nya, panjang abutmen, kita kali panjang abutmen.
Di sini untuk gaya vertikal struktur kita masukkan 1700 saja ya. Ini karena kita belum belajar tentang gaya vertikal struktur atas. Untuk lengan momennya sama seperti lengan momen tadi, masukkan saja 1/3 3 kali H-nya. Untuk Y-nya sama dengan 1/2 dikali H. Untuk Y3 nya sama dengan 2/3 dikali dengan D. Dan untuk X5 nya ini ya, kita taruh di sini sama dengan 1/2 kita kali alas W2 tambah B1. Kita cek lagi tambah B1. Nah, sama seperti tadi untuk menghitung momennya kita gaya dikali jaraknya. Kita tarik saja ini. Untuk aktifnya, di sini kita tambahkan saja tanah aktif dan surcharge. Untuk tanah pasifnya langsung saja kita masukkan surcharge-nya ya. Ini juga setelah itu kita akan menghitung stabilitas abutmen ya, keamanan guling. Nah, sini kita bisa masukkan nilai PU nya. Kita tambahkan dengan 5M. Oh, ini kita menggunakan ini. PU kita tambah MW. Pasif ya. Kemudian sama dengan PA tambah PS nya. PS nya kita coba keamanan gulingnya.
Oh mungkin ini ada yang salah ya, P nya ini pasifnya. Setelah itu kita akan menghitung stabilitas abutment ya, keamanan guling, sama dengan kita masukkan nilai PU nya, kita tambah dengan MW, kita tambah PP nya dengan pasif. Untuk PAPS nya kita menggunakan yang ini. Kemudian untuk keamanan gulingnya kita bagikan saja, kita bagi 4 ya, ini lebih dari 2, kita tulis di sini oke. Setelah itu di sini kita akan menghitung kita memasukkan nilai C nya, kita kali B EW kita EPU kita kali kan radian, kita masukkan EPA nya ini ya. Di sini udah aman ya, lebih dari 1,5. Oke. Untuk aman, untuk daya dukungnya di sini sudah ada tabel NCN QN gamanya, sudah kita masukkan ke sini, dan di sini sudah saya hitung dan saya masukkan, dapatnya 945. Terus kita akan masukkan nilai EW nya. Kita tambah dengan IPU, panjang abutmennya kita kali 2 ya. Untuk Q ultimate nya
Kita masukkan EV nya, habis itu kita bagi total 1. Untuk ultimate nya sini. Oke ya. Ini perhitungan kita sudah oke semua. Mungkin segitu saja video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.